Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Pastor Agus Saputra GPPK Subang. Malam hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara, bersukacita dalam malam hari ini saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam setiap hari Kamis, dan hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2021. Sampai dengan saat ini saya masih melayani Bapak Ibu Saudara dengan cara online. Kita belum bisa beribadah secara onsite, tapi kita bersyukur keadaan kita sudah lebih baik. Artinya pandemi ini sudah berangsur-angsur lebih baik, tapi saya belum berani untuk membuka ibadah onsite seperti sebelum pandemi. Tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu Saudara, tetap bersabar, kita lihat supaya kita berharap supaya pandemi ini bisa berjalan lebih baik lagi, sehingga kita bisa berjumpa dan beribadah secara onsite di gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membuka Alkitab kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan, malam hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan supaya acara kita yang singkat ini, acara kita yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan dalam waktu yang singkat ini boleh memberkati setiap pribadi yang saat ini malam hari ini sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Tuhan berfirman kepada kami, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan tolong sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya selalu berharap, selalu berdoa Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam keadaan yang baik, atau lebih baik, atau akan menjadi baik. Bapak Ibu Saudara, Gereja GPPK Subang selama bulan Oktober ini mengusung tema tentang doa. Bagaimana kita berdoa, dan malam hari ini pun saya akan membahas tentang doa Bapak Ibu Saudara. Dan tema kita malam hari ini adalah masih ada harapan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masih ada harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apabila kita dalam kehidupan kita merasakan ada tekanan, ada beban berat, ada persoalan, ada masalah, ataupun sakit penyakit yang dalam jangka waktu yang lama, kita seringkali merasakan sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Kita mungkin berpikir, aduh Tuhan, sampai kapan ini masalah saya? Sampai kapan persoalan saya? Sampai kapan penyakit saya dan lain sebagainya? Begitu banyak orang yang kehilangan harapan Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak orang yang merasakan, aduh saya sudah tidak lagi ada harapan. Udahlah, masa depan saya suram, masa depan saya gelap, sehingga kita tidak lagi mau bersosialisasi, tidak lagi mau move on, tidak lagi mau melakukan sesuatu karena kita pikir bahwa apa yang kita lakukan itu akan percuma. Malam hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, masih ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, dan oleh karena kebenaran firman Tuhan ini kiranya akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Malam hari ini mungkin di seberang sana Bapak Ibu Saudara sambil dengar firman Tuhan, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang merasakan penderitaan, sedang merasakan beban, sedang merasakan tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Dengar firman Tuhan malam hari ini, kiranya firman Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca dalam Injil Markus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita simak firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Berkata sebagai berikut, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Satu penyakit yang membuat dia lemah, tidak berdaya. Firman Tuhan katakan dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Yang dikatakan semua yang ada padanya bukan berarti melulu tentang materi. Mungkin dia sudah menghabiskan hartanya, dan dia juga sudah menghabiskan tenaganya. Dia juga sudah menghabiskan harapannya Bapak Ibu Saudara. Dia sudah pergi ke mana-mana pun tidak ada yang dapat menolong dia. Bahkan penyakitnya dikatakan semakin parah, penyakitnya semakin tidak baik, semakin memburuk. Mungkin hal ini juga terjadi di antara Bapak Ibu Saudara dan saya pada saat ini. Ada banyak di antara Bapak Ibu sekarang ini yang sedang mengalami penderitaan bukan cuma karena sakit penyakit. Atau ada juga yang mengalami sakit penyakit sudah berobat kemana-mana tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Atau Bapak Ibu Saudara ada rumah tangga yang saat ini sedang berada di dalam keterpurukan. Ada dalam usaha yang sedang berada dalam keterpurukan. Ada juga anak-anak sekolah. Ada juga anak-anak remaja yang mungkin saat ini kehilangan harapan, hopeless, dan lain sebagainya. Malam hari ini saya mau menyampaikan berita firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika ibu ini sudah hilang harapan, hilang segala-galanya, semuanya tidak mempunyai apa-apa, tetapi dia mendengar satu nama, yaitu nama Yesus. Ketika dia mendengar nama Yesus, maka dia mulai timbul lagi harapannya. Karena apa? Karena dia berpikir, dia beriman, asal aku dekat dengan Yesus, asal aku memohon kepada Yesus, asal aku jamah jubahnya, maka aku menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini pun saya menyampaikan berita yang sama kepada Bapak Ibu Saudara yang dengar firman Tuhan ini. Ibu-ibu ini mendengar nama Yesus, maka malam hari ini pun saya menyampaikan berita kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ada nama Yesus, nama yang tidak pernah berubah, nama di atas segala nama, nama yang memberikan harapan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berharap kepada nama Tuhan, kepada nama Yesus. Adakah iman di hati Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini? Kalau ada iman, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita tetap memohon kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus buka jalan, supaya Tuhan Yesus memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Masih ada harapan selama Bapak Ibu Saudara memohon kepada nama Yesus. Karena nama Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat itu bukan cuma 2000 tahun yang lalu dialami oleh ibu ini, tetapi mujizat itu bisa dialami oleh kita sekarang ini. Terlalu banyak kisah-kisah nyata pada zaman sekarang ini yang menyatakan bahwa mereka mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan oleh karena nama Yesus. Malam hari ini pun juga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalami mujizat pertolongan Tuhan oleh karena nama Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya punya iman seperti ibu ini yang mengatakan asalku jamah saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, jangan katakan sudah tidak ada lagi harapan. Jangan katakan masalah saya terlalu berat, penyakit saya terlalu berat, persoalan saya terlalu berat. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan masalah kita terlalu berat, itu tidak lain berarti Bapak Ibu Saudara dan saya mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi lihatlah Tuhan Yesus yang selalu memberikan penawaran kepada kita. Dia mengatakan, marilah kepadaku, hei engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apa persoalan kita? Apa beban kita? Apa keletihan kita? Mari Bapak Ibu Saudara pandang kepada Yesus dan katakan, Tuhan Yesus, aku percaya masih ada harapan. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Memang betul Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena biarlah semuanya itu atas kehendaknya Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita, biarlah jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Namun demikian selalu masih ada harapan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memohon pertolongan Tuhan, memohon yang terbaik buat Tuhan. Apakah malam hari ini Bapak Ibu Saudara sedang sakit? Apakah malam hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam situasi yang tidak mengenakan, tidak nyaman, gelap masa depan, gak tahu lagi, tidak ada semangat? Malam hari ini saya mau menyampaikan satu berita kepada Bapak Ibu Saudara. Masih ada harapan di dalam nama Yesus. Berdoa berseru memanggil nama Yesus. Panggil nama Dia dan katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saya juga ditolong Tuhan. Puji Tuhan, masih ada harapan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap berpengharapan, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan Dia mau menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya punya iman dan katakan, asal ku jamah saja, asal aku berdoa memanggil nama Tuhan, maka masih ada harapan buat aku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri renungan malam pada malam hari ini yang singkat ini, kita tutup di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Masih ada harapan. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara dan saya terpuruk. Tidak ada lagi harapan. Tapi saya mau katakan malam hari ini, selalu masih ada harapan. Karena Yesus berkuasa untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagaimana perempuan seorang ibu yang sakit pendarahan 12 tahun dan dia sudah kehilangan harapan. Tetapi ketika dia mendengar nama-Mu, dia mengatakan, asalku jamah jubah-Mu, maka aku menjadi sembuh. Malam hari ini juga kami berdoa Bapa, untuk setiap orang yang dengar renungan malam hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, mungkin ada di antara mereka yang terpuruk, berbeban berat, mungkin ada di antara mereka juga yang sudah kehilangan harapan. Bapa di sorga, kami berdoa buat mereka semua. Asal aku percaya kepada Tuhan, asal aku berseru memanggil nama Yesus, maka nama itu akan memberikan kesembuhan, akan memberikan jalan keluar, akan memulihkan kami, akan memberikan semangat yang baru kepada kami. Kami percaya masih selalu ada harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan melindungi engkau dari saat ini selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Masih tetap ada harapan, tetap semangat. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.